Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama menyembah akan Tuhan. Kita memulai dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh berkumpul, kami boleh mendengarkan firman Tuhan nanti. Dan biar kiranya setiap penyembahan kami boleh naik berbau dupa harum di hadapan mezbah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sudah menaikkan pujian kita sudah menyembah Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk anugerah-Mu bagi kami sampai pada malam hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu di ibadah KKR ini, Kau urapi hamba-Mu, Kau juga urapi setiap kami yang mendengarkannya, agar kami bisa bersama-sama bertumbuh dan berbuah lebat demi nama-Mu Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita mau bersama-sama belajar dari Matius pasal yang ke-17 ayat 14 sampai yang ke-21. Matius 17 ayat 14 sampai 21. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Dengan judul yang diberikan LAI, yaitu Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. 19. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Amin. Ya, malam hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan, yaitu bagaimana mendapat berkat Tuhan. Bagaimana mendapat berkat Tuhan? Kalau kita perhatikan dalam pasal 17 ini adalah peristiwa di mana setelah Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan peristiwa-peristiwa ajaib dari Yesus menjelang kematiannya, menjelang penangkapan dari Tuhan Yesus, itu dituliskan di dalam Matius ini. Salah satunya pada saat ini, Yesus itu didatangi oleh seorang yang meminta kesembuhan untuk anaknya. Seorang tua, yaitu orang tua, yang ingin meminta kesembuhan bagi anaknya. Lalu, pertanyaan buat kita, bagaimana caranya kita untuk mendapat berkat dari Tuhan ketika kita menyimak dalam pembacaan kita pada malam hari ini? Setidaknya ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan berkat Tuhan, yaitu datang kepada Tuhan. Sekali lagi, datang kepada Tuhan. Di ayat 14 dituliskan, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus. Jadi, poin pertama ini kita harus datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus. Itu adalah langkah awal, langkah pertama, langkah dasar yang harus kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan sesuatu. Kita harus datang dulu. Nah, ketika datang, ini adalah adanya langkah awal kita yang menunjukkan keniatan kita. Bagaimana kita niat mendapatkan sesuatu, niat mendatangi sesuatu, atau seseorang, maka kita harus datang terlebih dahulu. Kalau kita tidak datang, tidak memutuskan untuk melangkah, maka langkah selanjutnya tidak akan pernah terjadi. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan sebagai seorang percaya untuk mendapatkan berkat Tuhan adalah datang dulu. Datang dulu kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dan tentunya ini harus benar-benar ditunjukkan melalui action, melalui aksi, benar-benar datang.
Datang itu mudah, tetapi belum tentu itu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita. Datang itu mudah, melangkah itu mudah, tetapi belum tentu kita bisa sampai kepada tujuannya. Tujuan yang kita inginkan. Maka dari itu ada langkah keduanya, yaitu mendapatkan Yesus. Selain datang, tetapi juga mendapatkan Yesus. Tetapi ayat 14, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus. Selain datang, maka harus dilanjutkan dengan mendapatkan Yesus. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika kita datang, itu belum tentu kita mencapai sebuah tujuan. Belum tentu kita mendapatkan tujuan yang kita cari itu. Ketika kita datang ke satu mall, kita sampai. Padahal tujuan kita mungkin untuk membeli baju di satu toko, ya kan? Tetapi ketika kita datang, kita belum tentu langsung mendapatkan baju itu ke tempat itu. Mungkin bisa jadi kita mampir ke tempat makan, kita mampir ke toilet, kemana saja yang kita datangi. Tetapi tujuan utama kita adalah mendapatkan tempat tersebut. Nah, di sini tujuannya adalah mendapatkan Yesus. Jadi aksi selanjutnya adalah aksi mencari dan mendapatkan Yesus sampai ketemu. Sampai benar-benar bertemu dengan Yesus. Nah, di sini menunjukkan langkah ekstra, langkah yang lebih dalam lagi, yang lebih jauh lagi, seorang tua ini untuk mendapatkan kesembuhan bagi anaknya. Selain datang, dia benar-benar mencari sampai mendapatkan Yesus. Jadi dengan kata lain, ketika belum ketemu dengan Tuhan Yesus, maka orang ini pasti punya perjuangan yang lebih ekstra lagi sampai benar-benar ketemu dengan Tuhan Yesus. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan, datang ke gereja, bisa saja kita datang setiap hari Minggu, setiap ibadah-ibadah ditunggu di gereja, tetapi belum tentu niat hati kita itu benar-benar mendapatkan hadirat Tuhan. Nah, di sini mari kita sama-sama belajar ketika kita ingin mendapatkan berkat Tuhan dari bacaan ini, kita bukan cuma sekedar datang saja, tetapi kita benar-benar harus datang dan mendapatkan Yesus. Mencari Yesus sampai benar-benar mendapatkan Yesus. Kenapa? Karena ada alasan lain. Kenapa kita harus datang dan benar-benar mendapatkan Tuhan Yesus. Di poin selanjutnya, di ayat 14 juga, orang ini dikatakan selain datang, mendapatkan Yesus dan menyembah. Jadi, langkah selanjutnya setelah kita datang kepada Tuhan, mendapatkan Yesus, kita juga menyembah Tuhan, menyembah Yesus. Kenapa? Kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, diminta untuk menyembah Tuhan. Di sini tunjukkan dengan sebuah sikap datang kepada Yesus, mendapatkan Yesus, dan menyembah Dia. Karena banyak orang datang kepada Yesus, belum tentu berusaha mencari dan mendapatkan Yesus. Banyak orang datang kepada Yesus, belum tentu mencari dan mendapatkan Tuhan Yesus. Banyak yang dituliskan di Alkitab. Salah satu contohnya adalah orang banyak yang mengikuti Yesus. Alkitab terus mencatat setiap kali Yesus pergi ke satu tempat, entah itu mengajar, entah itu mengadakan mujizat, entah itu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib lainnya. Orang banyak mengikuti dia. Tetapi belum tentu dia benar-benar mencari dan mendapatkan Yesus. Hanya sekedar datang. Dan juga ada orang yang datang, ada orang yang juga mencari Yesus sampai mendapatkannya, tetapi tujuannya bukan untuk menyembah Tuhan Yesus. Contoh di Alkitab juga ada. Orang yang datang, selain orang banyak tadi, orang yang benar-benar mencari sampai mendapatkan Yesus. Tetapi motivasinya bukan untuk menyembah Yesus, tetapi untuk motivasi yang lain. Yaitu salah satu contohnya adalah orang-orang Farisi. Orang Farisi dan tentara Romawi. Mereka datang kepada Tuhan. Mereka mencari Yesus. Bahkan mereka berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan Yesus. Ya kan, kita bisa melihat peristiwa-peristiwa yang tertulis dalam Alkitab, di mana Yesus berada, pasti juga ada beberapa orang Farisi yang mengikuti dia.
mendapatkan dia. Untuk apa? Untuk memeriksa apakah ada yang salah dari percakapan Tuhan Yesus, dari perkataan Tuhan Yesus, dari perbuatan dari Tuhan Yesus. Artinya apa? Ketika seseorang datang, itu nggak cukup. Seseorang datang dan mendapatkan Yesus, mencari dan mendapatkan Yesus, itu juga masih belum sempurna. Dilanjutkan dengan poin yang ketiga ini. Selain datang, mendapatkan Yesus, dan menyembah. Dengan kata lain, ketika kita menyembah Tuhan Yesus, itu ada satu sikap penundukan diri sebagai manusia biasa di hadapan Tuhan, Sang Pencipta. Di hadapan Tuhan yang memiliki seluruh dunia ini. Kalau kita perhatikan, dalam alam semesta ini, kita itu nggak ada apa-apanya. Kita di dalam dunia, di dalam bumi yang kita tinggali ini, kita itu hanya seperti debu, seperti pasir yang nggak kelihatan di hadapan Tuhan. Jadi, ketika kita datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan, serta menyembah Tuhan, itu artinya kita benar-benar menyerahkan seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, kita juga mengakui bahwa kita tidak akan bisa jika tanpa Tuhan. Kita tidak akan pernah mampu melakukan pekerjaan kita jika tanpa Tuhan. Maka dari itu, orang tua ini ketika dia datang kepada Yesus, ketika dia sudah mendapatkan Tuhan Yesus, dia tahu posisinya dia sebagai orang berdosa. Dia tahu posisinya sebagai manusia biasa di hadapan Allah, Sang Pencipta, di hadapan Tuhan, Sang Juru Selamat itu, Sang Penyembuh, Sang sumber segala hal. Sumber berkat, sumber mujizat, sumber segala sumber. Dia datang dan menyembah. Dia meletakkan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah yang tak terbatas itu. Lalu, yang selanjutnya, bagaimana mendapatkan berkat Tuhan itu? Setelah datang, mendapatkan Yesus, menyembah Yesus, barulah dari peristiwa ini, orang tua ini baru mengungkapkan isi hatinya dengan meminta kepada Tuhan. Kita baca ayat 15 dan 16. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Nah, ini adalah curahan hati dari seorang tua, orang tua ketika anaknya sakit. Saya rasa juga ketika kita sebagai orang tua, ketika anak kita sakit, apalagi mungkin anak satu-satunya yang sedang sakit, kita pasti akan mengusahakan dengan segala cara. Bagaimana caranya supaya anak ini bisa benar-benar sembuh dan sehat kembali. Ya kan? Di sini juga ditunjukkan bahwa setelah serangkaian peristiwa tadi, maka dia baru mengungkapkan niatnya, mengungkapkan tujuan kedatangannya dia, yaitu meminta kesembuhan bagi anaknya. Nah, lalu bagi kita pada saat malam hari ini adalah ketika kita membaca ini, kita harus tahu yang mana yang kita harus lakukan terlebih dahulu ketika kita bertemu dengan Tuhan. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita nggak langsung ujuk-ujuk tiba-tiba datang, langsung minta kepada Tuhan tanpa ada serangkaian sebelumnya. Di sini kita bisa melihat bahwa dengan segala kerendahan hati dituliskan, kasihanilah anakku, Tuhan kasihanilah anakku. Jadi sekali lagi orang tua ini benar-benar tahu posisinya dia di hadapan Tuhan Yesus, di hadapan Allah, bahwa apa yang menjadi kebutuhannya itu dia tunjukkan, dia sampaikan kepada Tuhan, dia sampaikan kepada Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan sebagai tujuan utama kita, sebagai junjungan utama kita, sebagai bukti bahwa kita ini benar-benar menyembah kepada Allah yang benar. Kita percaya bahwa Allah kita sanggup melakukan segala hal bagi kehidupan kita. Jadi, langkah-langkah mendapat berkat dari Tuhan yang kita baca dari Matius 17 ini. Kita harus datang kepada Tuhan,
juga kita mencari sampai kita mendapatkan Yesus. Setelah kita mendapatkan Yesus, setelah kita menemukan hadirat Tuhan, setelah kita menemukan hadirat Allah, kita harus menyembah kepada Dia. Karena hanya Dialah yang satu-satunya layak menerima pujian dan penyembahan kita. Setelah itu, barulah kita ungkapkan isi hati kita. Kita minta sama Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang kita doakan, apa yang menjadi harapan kita sampaikan kepada Tuhan. Sehingga sampai selesai, di sini ditunjukkan bahwa akhirnya Yesus menjawab permohonan, menjawab pengharapan dari orang tua ini atas kesembuhan anaknya. Jadi pada malam hari ini mari kita sama-sama belajar bahwa kita harus tahu bagaimana langkah-langkah untuk mendapatkan berkat dari Tuhan dengan cara yang benar, cara yang sesuai dengan yang dituliskan dalam firman Tuhan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami bahwa kami harus datang dan mencari Tuhan hingga kami mendapatkan Engkau, dan kami mau belajar menyembah Tuhan lebih hari lebih dalam lagi. Kami mau belajar menundukkan diri kami. Kami mau belajar merendahkan hati kami agar kami layak ketika menghadap Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi permasalahan kami, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan hati kami, apa yang menjadi pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah Roh Kudus-Mu terus menerangi kami, terus menuntun kami, agar kami tetap di jalan-Mu yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin.